wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan topik 4, mata kuliah Ekonomi Publik dengan dosen pengampu Ibu Ismeirita MPE. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ila Kamalasari dengan NIM 187215039, Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas reguler plus, Fakultas Ilmu Pendidikan. Topik kali ini yaitu mengenai pengeluaran pemerintah. Poin pembahasannya ada dua. Yang pertama, model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah atau hukum Wegner. Yang kedua, penentuan permintaan, penentuan tingkat output, teori Pickhook dan Wiseman. Teori pengeluaran pemerintah. Tugas utama pemerintah di negara berkembang adalah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari pengeluaran pemerintah atau investasi pemerintah secara pengeluaran pemerintah umumnya dialokasikan pada sektor publik yang bermanfaat bagi pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Investasi pemerintah pada kedua sektor publik tersebut akan meningkatkan sumber daya manusia yang sehat dan handal serta memperbaiki standar kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Selain untuk pembangunan sumber daya manusia, pemerintah juga secara khusus ditunjukkan dalam infrastruktur dasar yang memadai. Penyediaan infrastruktur menjadi syarat utama bagi proses pembangunan. Pengeluaran pemerintah untuk penyediaan infrastruktur diharapkan akan dapat menambah kapasitas produksi dan memberikan efek multiplier dalam perekonomian. Pembangunan infrastruktur akan membuka daerah-daerah yang terisolasi, mengurangi biaya produksi, mendorong munculnya pusat-pusat aktivitas ekonomi baru, serta industri dan pasar, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan daya beli konsumen. Selanjutnya, model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah atau hukum Wegner. Adolf Wegner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wegner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teori ini yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wegner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat, terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hukuman yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya. Berkaitan dengan hukum Wegner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan, keamanan, dan ketertiban, meningkatkan fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan, dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wegner dapat diinformasikan sebagai berikut. PPKP lebih kecil dari PKPPN. Ada PPK 1, PPK 2, yaitu pendapatan per kapita yaitu GDP atau jumlah penduduk. 1, 2, dan seterusnya sampai N. Ini yaitu jangka waktu per tahunnya. Oke. Teori Wegner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut Organic Theory of State, yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Kurva di atas menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat. Penentuan permintaan penentuan tingkat output, teori Pickhook dan Wiseman. Pickhook dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat di mana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi, masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah, sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Dalam teori Pickhook dan Wiseman terdapat efek penggantian atau displacement effect, yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan ini hanya cukup dibiayai semata-mata dengan pajak, sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri.
Setelah gangguan teratasi, muncul kewajiban melunasi hutang dan membayar bunga pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah, tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir. Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi atau inspection effect. Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek ini disebut sebagai efek konsentrasi atau concentration effect. Adanya dampak eksternal tadi digambarkan dalam bentuk kurva di bawah ini. Ya, ini bisa dilihat kurva di sini. Dalam keadaan normal, T ke T plus 1 ini pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AG. Apabila data pada tahun T terjadi perang, maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD. Setelah perang selesai pada tahun T plus 1, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan. Berbeda dengan pandangan Wegner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Pikuk dan Wisman tidaklah berbentuk suatu garis seperti kurva di bawah, tetapi berbentuk seperti tangga. Pengeluaran pemerintah menurut teori Wegner, Solow, dan Musgrave digambarkan dalam bentuk kurva yang eksponensial, sedangkan teori Pikuk dan Wisman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam kurva seperti bentuk tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya. Kesimpulan dari pemaparan tadi yaitu pengeluaran pemerintah dalam arti real dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, teman-teman bisa cek di Google Classroom, ekonomi publik, dan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Bagi teman-teman yang ingin menanggapi dan menambahkan materi mengenai jawabannya, nanti bisa juga tulis di komentarnya. Terima kasih atas perhatian dan waktu serta kesempatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.